Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan saya sendiri Muhammad Abdul Hadi dan rekan saya Muhammad Nabil Latif Fauzi. Kami akan mempresentasikan hasil karya tulis kami yang berjudul Analisis Pengaruh Literasi Digital Terhadap Etika Berkomunikasi Remaja. Oke, pertama kita membahas tentang latar belakang dari karya tulis ini. Latar belakang yang kami ambil yaitu adalah kritis dari moralitas dalam ruang siber. Perkembangan teknologi informasi menjadikan remaja sebagai kelompok dominan pengguna media sosial di Indonesia. Sayangnya tingginya intensitas ini kerap tidak diimbangi dengan kematangan berperilaku. Sifat maya dan anonimitas dapat memicu krisis moralitas berupa degradasi etika komunikasi ataupun netiquette. Fenomena seperti ini menempatkan literasi digital sebagai urgensi utama yang harus dibenahi, bukan sekedar soal kecakapan teknis belaka. Apa itu literasi digital? Literasi digital adalah kemampuan untuk memahami ataupun menggunakan informasi dari berbagai sumber digital yang dapat diakses melalui berbagai perangkat komputer. Literasi digital mencakup digital skills, digital culture, digital safety, terutama digital ethics ataupun etika digital. Netiquette adalah aturan atau norma tidak tertulis saat berinteraksi dalam ruang digital. Netiquette mencakup kesantunan berbahasa, penghormatan privasi orang lain, verifikasi kebenaran, dan kesadaran bahwa setiap unggahan adalah jejak digital permanen. Baik, selanjutnya terdapat beberapa tahap mekanisme literasi digital dalam membentuk perilaku komunikasi. Yang pertama adalah tahap kognitif, yang dimana ketika seorang memiliki literasi digital yang baik, mampu memahami dan mengenali karakteristik ruang digital tempat ia berinteraksi, termasuk memahami bahwa setiap unggahan yang memiliki jangkauan luas dan jejak yang sulit dihapus. Yang kedua adalah tahap evaluatif. Tahap ini, seseorang dengan literasi digital yang baik akan terbiasa memeriksa kebenaran terlebih dahulu dalam suatu informasi, sebelum membagikannya ataupun mempertimbangkan dampak dari sebuah komentar yang akan dikeluarkan sebelum mengunggahnya. Yang ketiga adalah tahap perilaku, yaitu ketika hasil evaluasi tersebut benar-benar termanifestasi dalam tindakan komunikasi kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk santunan berbahasa, kehati-hatian dalam membagikan informasi, ataupun kepekaan terhadap dampak dari setiap unggahan yang dibuat. Oke, selanjutnya kita akan membahas dampak rendahnya literasi digital terhadap etika komunikasi remaja. Yang pertama, yaitu respons terhadap konflik daring. Remaja dengan literasi digital rendah itu cenderung merespon impulsif. Impulsif itu kayak tindakan secara tiba-tiba yang dilakukan oleh seseorang tanpa memikirkan konsekuensinya secara matang, yang mengakibatkan konsekuensi tindakan kecil membuat konsekuensi yang lebih besar. Yang kedua yaitu penyebaran informasi. Rendahnya kemampuan evaluatif berkontribusi terhadap tingginya partisipasi remaja dalam menyebarkan hoax dan ujaran kebencian. Terus juga diperparah oleh fenomena information overload. Yang ketiga yaitu rentangan terhadap perundungan cyber. Nah, literasi digital yang rendah itu menempatkan remaja pada posisi yang rentan, baik sebagai pelaku yang tak sadar akan dampaknya, terus juga maupun sebagai korban yang tak paham cara melindungi dirinya sendiri. Next, strategi integratif peningkatan literasi digital pada remaja. Ada tiga opsi yang bisa dilakukan, itu melalui institusi pendidikan, melalui pendekatan edukatif. Pertama, institusi pendidikan bisa mengintegrasikan kurikulum, membuat pembelajaran berbasis proyek, melakukan peningkatan kompetensi digital tenaga pendidik seperti pelatihan di Komedu, dan terakhir pendekatan sebaya atau peer-to-peer education. Yang kedua yaitu pendekatan sosiokultural oleh orang tua, yaitu digital parenting. Yang pertama, mediasi aktif orang tua antara remaja dan orang tua itu sendiri melalui komunikasi dan diskusi terbuka. Yang kedua yaitu membangun resiliensi psikologis remaja terhadap tekanan sosial dan FOMO. Ketiga, keteladanan perilaku digital dari orang tua itu sendiri. Yang terakhir yaitu tata kelola platform atau bisa disebut sebagai pendekatan sistemik.
bisa kita lakukan dengan mengoptimalisasi moderasi konten berbasis AI, misalnya konten yang memang khusus untuk remaja atau diperuntukkan untuk remaja bisa difilter oleh AI terlebih dahulu, sehingga konten yang masuk ke remaja itu beredukasi, berbobot, dan juga berguna bagi mereka sendiri. Yang kedua yaitu rekayasa antarmuka UI atau UX. Misal, sebelum seorang remaja melakukan komentar, itu ada jeda refleksi sebelum komentar itu dipublikasikan. Yang ketiga yaitu transparansi algoritma dan mitigasi filter bubble atau echo chamber. Dan terakhir yaitu optimalisasi sistem pelaporan atau flagging sistem yang responsif. Nah, kesimpulannya, literasi digital pada dasarnya bukan sekedar kemampuan, yaitu mengoperasikan teknologi semata, melainkan kesiapan berpikir kritis dan bersikap etis ketika berinteraksi di ruang digital. Kemampuan ini terbentuk melalui tiga tahap yang saling berkesinambungan, mulai dari kesadaran kognitif, kemampuan mengevaluasi informasi secara kritis, sehingga akhirnya termanifestasi dalam perilaku komunikasi sehari-hari. Nah, tapi sayangnya karena remaja merupakan kelompok pengguna media sosial paling dominan, namun masih rentan secara psikologis. Rendahnya kemampuan evaluatif ini kerap memicu respon impulsif, penyebaran hoax, hingga keterlibatan dalam perundungan cyber. Oleh karena itu, penguatan literasi digital tidak bisa dibebankan pada suatu pihak saja, melainkan memerlukan sinergi berkelanjutan antara institusi pendidikan, keluarga, melalui penampingan digital yang aktif, serta penyedia platform digital itu sendiri melalui tata kelola sistem yang lebih bertanggung jawab. Mungkin sekian presentasi makalah dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.